Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Saya harapkan kita tetap bersemangat untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Tetap kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang sedang kami bahas ini Tuhan, untuk menambah pengetahuan kami mengenai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas serangkaian hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman sampai kepada cawan murka yang ke-7 yang lalu baru kita bahas. Dan kali ini saya akan mengambil satu topik juga yang berkaitan tentang akhir zaman, khususnya mengenai pelajaran eskatologi. Saya akan membahas mengenai nama dan gelar Kristus yang terdapat dalam kitab Wahyu. Hanya yang terdapat dalam kitab Wahyu. Nah, ada berapa nama dan gelar Kristus yang terdapat di dalam kitab Wahyu? Mari kita akan menyelidikinya satu persatu, dan kita tidak akan membaca setiap ayat karena itu akan menjadi terlalu panjang. Cukup Bapak Ibu mencatat saja. Nah, mari kita akan selidiki apa nama dan gelar Kristus yang ada di dalam kitab Wahyu. Yang pertama yaitu Yesus Kristus. Itu di Wahyu pasal 1 ayat 1. Yang kedua, saksi setia. Wahyu 1 ayat yang kelima. Yang ketiga, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Wahyu 1 ayat yang kelima. Yang keempat, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Wahyu 1 ayat yang kelima. Yang kelima, Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Yang keenam, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Yang ke-7, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Yang ke-8, anak manusia. Wahyu 1 ayat yang ke-13. Yang ke-9, yang hidup. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Yang ke-10, yang memegang ke-7 bintang. Wahyu 2 ayat yang pertama. Yang ke-11, yang berjalan di antara ke-7 kaki dian emas. Wahyu 2 ayat yang pertama. Yang ke-12, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Wahyu 2 ayat yang ke-12. Yang ke-13, anak Allah. Wahyu 2 ayat yang ke-18. Yang ke-14, yang matanya bagaikan nyala api. Wahyu 2 ayat yang ke-18. Yang ke-15, yang memiliki ke-7 roh Allah. Wahyu 3 ayat yang pertama. Yang ke-16, yang kudus, yang benar. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Yang ke-17, yang memegang kunci Daud. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Yang ke-18, amin. Wahyu 3 ayat yang ke-14. Yang ke-19, saksi yang setia dan benar. Wahyu 3 ayat 14. Yang ke-20, permulaan dari ciptaan Allah. Wahyu 3 ayat yang ke-14. Yang ke-21, singa dari suku Yehuda. Wahyu 5
ayat yang kelima. Yang ke-22, tunas Daud, Wahyu 5 ayat yang kelima. Yang ke-23, anak domba, itu disebutkan dalam 28 kali dari beberapa ayat yang terdapat dalam kitab Wahyu. Yang ke-24, penguasa yang kudus dan benar, Wahyu 6 ayat 10. Yang ke-25, Tuhan mereka, Wahyu 11 ayat yang ke-8. Yang ke-26, anak laki-laki, Wahyu 12 ayat yang ke-5. Yang ke-27, raja segala bangsa, Wahyu 15 ayat yang ke-3. Yang ke-28, firman Allah, Wahyu 19 ayat 13. Yang ke-29, raja segala raja dan tuan di atas segala tuan, Wahyu 19 ayat 16. Dan yang ke-30, bintang timur yang gilang gemilang, Wahyu 22 ayat yang ke-16. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itulah 30 nama dan gelar Kristus yang terdapat dalam kitab Wahyu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas mengenai nama dan gelar Kristus yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Ternyata kami melihat begitu banyak identitas tentang Yesus yang dikemukakan dalam kitab Wahyu ini Tuhan. Biarlah pengetahuan kami itu akan makin menambah keyakinan kami tentang siapakah Yesus Kristus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.